Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu lagi dengan saya pada pembahasan selanjutnya, yaitu language note tentang countable and uncountable. Ini berarti berhubungan dengan benda ya, benda dalam bahasa Inggris yang countable dapat dihitung dan uncountable yang tidak dapat dihitung. Baik, kita awali dengan yang countable, number one, nomor satu, atau biasa disingkat menjadi C. Jika Anda jumpai di kamus ada benda disebutkan kemudian di belakangnya ada dalam tanda kurung itu C, artinya countable. Sebaliknya yang tidak dapat dihitung atau uncountable itu ditandai dengan disingkat menjadi U, uncountable. Untuk countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung, cirinya dia mempunyai bentuk singular dan punya bentuk pluralnya atau punya bentuk tunggal dan punya bentuk jamaknya. Biasanya kalau mereka itu jamak, kata benda yang dapat dihitung itu berakhiran dengan S atau ES. Misalnya ya, a book menjadi books, a pen menjadi pens, a box menjadi boxes. Itu tadi contoh-contoh benda singular maupun pluralnya, punya dua bentuk itu ya. Di sini ada contoh ya, untuk questionnya singular, do you have a book? Untuk kalimat afirmatif atau kalimat positifnya atau kalimat beritanya atau negatifnya nanti menjadi yes, I do. Komplitnya menjadi have a book. Sedangkan negatifnya, kalimat negatif, kalimat yang menggunakan kata tidak ya, menjadi no, I don't have a book, but I have a travel magazine ya. Itu tadi contoh untuk singular, a book. Bagaimana dengan contoh yang plural, kata benda jamak? Nah, ini contohnya diawali langsung dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Diawali dengan do you have any cigars? Kata bendanya adalah cigars. Berarti dia berupa kata benda countable tapi dalam bentuk plural ditandai dengan huruf S ya, cigars. Ya, terus penggunaan ini kapan ini digunakan? Ya, kita lihat dulu di kalimat positifnya. Yes, I do have some cigars. Jadi kalau kita menyatakan kata benda jamak, ya, jamak kita gunakan modifier ya, yaitu kata some untuk kalimat positifnya. Jadi I do have some cigars. Kalau diterjemahkan, ya saya punya beberapa rokok. Nah, untuk some ini nanti dia akan berubah menjadi any ketika dalam bentuk kalimat interrogatif maupun negatif. Ingat ya, saya ulangi, some dalam kalimat positif yang diikuti dengan kata benda jamak, dia akan berubah menjadi any ketika dalam kalimat interrogatif maupun negatif. Yang interrogatifnya tadi contohnya, do you have any cigars? Ini ya, any. Sedangkan negatifnya, no, I don't have any cigars. Jadi Anda nggak boleh ngomong atau nulis no, I don't have some cigars, tidak boleh. Sedangkan untuk kalimat menanyakan jumlah, karena ini adalah kalimat countable, kata benda yang dapat dihitung, untuk menanyakan berapa banyak kita gunakan how many. Ingat ya, how many untuk menyatakan benda yang countable, dapat dihitung. Baik itu countable noun plural maupun singular, jamak maupun tunggal. Contohnya di sini, how many suitcases are there? Jawabannya 3 ya. Oke, tentang countable sudah, kita lanjut ke uncountable atau disingkat menjadi U. Untuk uncountable adalah atau kata benda yang tidak dapat dihitung, dia hanya mempunyai satu bentuk saja. Dia mengacu pada benda-benda yang susah dihitung atau sulit dihitung karena saking banyaknya ya. Ya, contohnya anggur,
parfum, gula, pasir, uang, dan lain sebagainya. Ataupun dia mengacu pada benda-benda abstrak yang tidak secara fisik ya objeknya, misalnya information, advice, ya, informasi, nasihat, ya, itu semua adalah contoh benda-benda abstrak. Ya. Kita masukkan pada uncountable noun. Kemudian pertanyaannya menjadi, do you have? Nah, ini ada kata lagi any, wine or spirits. Kata benda uncountable-nya adalah wine atau spirits. Ini ada kata lagi any, ya. Nanti ada kesamaan ya dengan countable-nya. Nah, untuk kalimat positifnya, yes I do, I have some whiskey. Kata bendanya adalah whiskey. Ini semua adalah bentuk benda yang tidak dapat dihitung. Tadi wine, spirits, whiskey adalah contoh benda yang tidak dapat dihitung. Anda perhatikan lagi, untuk kalimat positif tetap menggunakan some. Sedangkan untuk kalimat interrogatif dan negatif menggunakan any, ya. Berarti kesamaan dengan tadi countable noun. Untuk some bisa digunakan untuk benda countable noun plural maupun uncountable, ya, sama-sama some dipakai. Tapi ingat, some untuk positif, any untuk interrogatif dan negatif. Contoh yang kedua, do you have any advice for me? Kata bendanya adalah advice. Ingat tadi advice adalah salah satu benda abstrak. Maka kalimat tanyanya menjadi, do you have any advice? Kemudian kalimat positifnya, I can give you some, berubah menjadi some advice. Tadi kalau some yang diikuti dengan kata benda yang dapat dihitung jamak, kita artikan beberapa, ya. Contoh, I have some books. Kata bendanya books diawali dengan some, ya, diartikan menjadi saya punya beberapa buku. Tapi untuk benda yang uncountable tidak lagi diartikan menjadi some. Jadi misalnya ini tadi, I can give you some advice for traveling. Saya bisa memberi Anda bukan beberapa, ya, tapi tidak diterjemahkan menjadi beberapa. Langsung I can give you some advice for traveling artinya saya bisa memberi Anda nasihat tentang traveling, ya. Jadi tidak diartikan menjadi beberapa nasihat, tidak. Oke. Contoh lainnya, I have some money. Tidak diartikan menjadi saya punya beberapa uang, tidak, ya. Jadi langsung diterjemahkan saya punya uang. Sedangkan untuk menanyakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung, kalau tadi yang dapat dihitung menggunakan how many, kalau ini yang uncountable menggunakan how much. How much whiskey do you have? Kata benda yang ditanyakan adalah whiskey. Kata benda uncountable noun. Jadi gunakan how much whiskey do you have. Contoh lain, uang. Uang tadi kita sampaikan adalah jenis uncountable noun, ya. Meskipun Anda punya uang di dompet bisa dihitung, tapi uang termasuk uncountable noun. Kalau Anda ingin menanyakan ke teman Anda berapa banyak uang yang Anda punya, bahasa Inggrisnya menjadi how much money do you have. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang countable and uncountable. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.